Kita para ulama-ulamanya harus jalan tegas di dalam membentengi mereka-mereka. Lihat bagaimana orang-orang dahulu. Tidak usah pakai ilmu, tidak usah pakai kitab, cukup ikuti. Dulu dia mengatakan mahabbatul habaib, akhir-akhirnya dia malah musuhi habaib dan banyak ngajak orang-orang untuk musuhi habaib. Wal iyadu billah. Kita para ulama-ulamanya harus jalan tegas di dalam membentengi mereka-mereka. Lihat bagaimana orang-orang dahulu. Tidak usah pakai ilmu, tidak usah pakai kitab, cukup ikuti. Ulama besar yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau kalau sudah diberitahu tentang hadis Nabi, padahal beliau buta, diciumnya itu hadis. Kalau hadisnya cium dan bau wangi, dia mengatakan hadza haditsun sahih. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh Al-Arif Billah diberi hadis, ya Habib ya Syekh, ini hadis sahih atau dhaif, dicium. Hadza haditsun dhaif, karena baunya tidak harum. Diteliti oleh para ulama ahlul jarhi wa ta'dil, ternyata yang terjadi seperti itu. Begitu juga dengan nasab. Tidak usah buka kitab macam-macam, karena pelopor daripada pembegal-pembegal nasab itu mengatakan, walaupun ulama sedunia mengatakan nasabnya Bani Alawi itu sambung, saya tidak akan percaya. Ya wis, gak usah direken, pongkon gak percaya. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan, wali min auliyaillah, dan saya yakin beliau juga sering sowan kepada Habib Soleh. Yakin, walaupun saya tidak nututi Habib Soleh ketika hidupnya, saya yakin. Tapi karena antar para aulia mereka ada hubungan dekat yang luar biasa. Saya punya wali santri saya Pak, itu seorang habaib bangsa As-Sekaf, rumahnya di Lumajang. Wallahu alam beliau hadir atau enggak. Ketika abahnya diperintah Kiai Hamid untuk dakwah di satu tempat di desa, maka kemudian beliau dengar bahwa Kiai Hamid sudah 1 minggu lebih tidak menemui tamu. Ya, ditengeri ya, supaya sampean tidak terganggu dengan polemik-polemik yang ada saat ini, Pak. Saya kasih dalil sampean, tidak dari Quran, tidak dari hadis, tidak dari kitab, tapi dari kasyafnya Kiai Hamid Pasuruan. Maka kemudian Habib ini datang ke makamnya Habib Ja'far. Setelah baca Yasin, beliau bilang, ya Habib, saya kepingin ketemu Kiai Hamid. Sudah 1 minggu beliau tidak nemui tamu, Bib. Tolong pertemukan saya dengan Kiai Hamid. Beliau baca Fatihah, ya Rasulullah, saya kepingin ketemu dengan Kiai Hamid Rasulullah. Tolong pertemukan aku dengan Kiai Hamid, karena Kiai Hamid sudah 1 minggu tidak menemui tamu. Pak, Habib ini kemudian sowan ke Kiai Hamid. Begitu sampai di depan pintu Kiai Hamid, pintunya dibuka. Bib, mari masuk, monggo melebet. Kiai Hamid ta'zim. Ini dalil, tidak dari Quran, tidak dari kitab, bahwa Habib itu adalah nasabnya betul-betul bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak usah Habib Muhdor yang jawab. Nanti kalau Habib Muhdor yang jawab, di framing lagi sama orang-orang. Ya, biar kami yang jawab, Bib. Ini menunjukkan bahwa Habib itu ada dan Habib itu dihormati sama Kiai Hamid. Ingat Pak ya, tadi Kiai Hamid lapor kepada siapa? Habib Ja'far dan Rasulullah. Begitu masuk, Bib, kalau sampean mau ketemu saya jangan dilaporkan Habib Ja'far, Bib. Saya jangan dilaporkan Rasulullah, Bib. Malu saya sama Rasulullah, Bib. Bil kasyaf bahwa habaib itu adalah nasabnya bersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muncul akhir-akhir ini apa sebabnya? Adalah karena hasad. Dulu guru saya Habib Alwi Al-Idrus rahimahullah bin Salim di Malang, beliau mengatakan orang-orang yang menyerang para habaib itu mereka adalah karena sifat hasad. Dan rata-rata mereka yang nyerang itu adalah sesama hidung mancung. Kalau sekarang tidak, Pak, pesek-pesek melok menyerang sekarang ini. Pesek-pesek, dengarkan ya, jangan ikut nyerang-nyerang, tidak usah ikut-ikut. Ikuti para ulama-ulama seperti Kiai Hamid dan habaib-habaib kita, ulama-ulama kita yang dulu, yang sangat cinta dan takdimnya luar biasa kepada beliau-beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak ada orang-orang yang jelek melebihi daripada orang-orang yang hasad. Sebagai penutup, senapa menit akib penutup sih. Sebagai penutup, suatu hari Pak, ini berangkatnya fenomena fitnah yang akhir-akhir ini muncul adalah karena sifat hasad, sifat iri. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat. Hati-hati dengan sifat hasad, iri kepada orang lain, karena orang yang punya sifat iri itu akan memakan pahala ibadahnya sendiri. Ada suatu hari Fir'aun
Siapa yang tidak tahu Fir'aun? Oning sampai ada Fir'aun? Oning napa punten? Oning di mas sampai ada Fir'aun oning. Masya Allah. Fir'aun duduk di dalam rumahnya, Pak, di dalam istanahnya. Diketok pintunya, tok 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 tok. Ya tak baca assalamualaikum, Pak, cering tamu ya Fir'aun baca assalamualaikum. Kata Fir'aun, man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Katanya yang ketok pintu, iblis on. Ya, gitu ngaku-ngaku pangeran on. Saya berada di balik pintu, kamu tidak kelihatan, ngaku-ngaku pangeran. Kata Fir'aun, masuk iblis, mal'un, masuk. Jawab sareng iblis, iya, engkau masuk mal'un. Jadi mal'un atamoy ke mana? Mal'un, pada mal'unan ya kah? Ya. Katanya iblis, on. Apa iblis? Romana nih kak, iblis ben Fir'aun lemajeng nih kang ada lagi. Bagian pelosok. On. Apa iblis? Ada orang sesalbut yang engkau bisa doon. Tidak ada orang yang hancur seperti kita ini on. Saya ngaku pangeran, kamu dilaknat. Salbut. Ada manusia paling hancur yang engkau bisa doon. Jawab iblis, jawab iblis. Berdoon. Dah, masuk berdoa iblis, berdoa. Mek berdoa. Padahal kok biar saya orang saya rosak ya. Beda orang saya salbut. Cung saraan dari saya kok bisa dah. Siapa iblis? Katanya iblis orang yang punya penyakit hasad, iri. Saat ini muncul sifat-sifat iri itu. Di framing, digoreng, dimasukkan lewat faham-faham para ulama-ulamanya dan seterusnya. Orang yang punya penyakit iri. Kok bisa? Cerita ada iya on. Caibon, kocang saya dah. Iblis, cerita ada iya on. Ada orang itu mengabdi kepada saya, ngawulo, khidmah kepada saya. Setelah beberapa tahun khidmah, maka kemudian saya bilang kepada orang yang khidmah itu, jadi kebulan iblis. Kebulan iblis. Saya tanya, Cong, kamu sudah mengabdi kepada saya selama beberapa tahun. Kamu minta ongkos apa? Kamu minta apa dari saya? Katanya orang ini, Tuan Iblis, saya punya tetangga beli 1 ekor sapi, sakit tangate. Boh, ini kamu orang yang penyakit, drengkih, sakit tangate. Saya punya tetangga beli 1 ekor sapi, sakit hati saya. Terus tekan sapi ini jadi mati. Katanya Iblis, tidak usah ditekek. Kontak kei 10 ekor sapi, ya. Tapi sapinya orang itu tidak usah ditekek. Kontak kei 10 ekor sapi. Katanya orang ini, enggak. Saya tidak mau 10 ekor sapi. Yang penting sapinya tetangga saya tekeen sampai mati. Katanya iblis kepada Fir'aun, teguon, telok nih on. Saya ini kan sudah khair. Coba iblis ngaku khair sampean. Saya kan sudah khair. Mau memberikan dia 10 ekor sapi. Tapi dia masih tidak mau. Dia tetap kepingin sapi daripada tetangganya itu mati. Inilah kalau orang kena penyakit hasad, iri, drengkih, dan sifat iri itu adalah yang paling tinggi, kata Imam Abdullah bin Mubarak, juga dikutip oleh Al-Habib Zain, guru daripada Al-Habib Muhdar, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafizahullah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Maka beliau mengatakan yang paling banyak mempunyai sifat iri, asyaddul hasad fa innal hasad fima baina ahli ilmi aktsar. Sesungguhnya sifat hasud di antara orang-orang yang berilmu lebih banyak daripada di antara kalangan orang-orang biasa. Inilah ma'asyiral hadirin, para ulama, para aulia, para abdal diangkat menjadi abdal, menjadi wali, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak ibadahnya, karena bisofai sudurina, hati mereka yang bersih. Contoh konkret adalah yang kita kholi siang hari ini, Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan keberkahan daripada Sahibul Bait, Sahibul Haul, dan para cucuk-cucuk beliau, Al-Habib Muhdar, guru mulia kita, mudah-mudahan disampaikan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini, disampaikan kepada anak-anak kita semuanya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Hajat-hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah.
hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Guru mulia kita Habib Muhdar dan semua keluarga besar, anak cucu daripada Habib Saleh, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan barokah umur, mudah-mudahan rezekina eta tak ya Allah Subhanahu wa taala. Yang bantu pembangunan masjid tahun depan sampai selesai, mudah-mudahan rezekinya disuntik-suntik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya akan diberikan istiqomah sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.